Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga telah mau berkumpul di sini secara daring dalam edisi tambahan kuliah ya. Mengingat hari libur kita banyak sekali pada waktu itu, tanggal merah ya. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini topik kita tentang masih angka indeks. Cuman saya coba memperkenalkan lagi. Coba kita latihan, karena perkenalan itu yang pertama gitu kan. Latihan bagaimana menghitung angka indeks bukan sederhana, agregat, angka indeks agregat, dan juga nanti latihannya kedua-duanya kita hitung. Latihan nanti bisa juga PR nanti. Kemudian kita 2 sesi hari ini ya. Baik, sebelum saya masuk ke topik yang ke pembahasan teknis menggunakan itu, saya ulang dulu beberapa teori yang saya kutip dari buku statistik Purwanto dan Suharyadi Purwanto. Nah, yang pertama, angka indeks itu kan menggambarkan perubahan antar waktu, dari waktu lalu dengan waktu sekarang, atau waktu 2 tahun yang lalu dengan sekarang, atau dia menggunakan tahun dasar. Harga sekarang ini dibandingkan dengan waktu yang lalu. Yang lalu itu kita tetapkan dasarnya. Bisa bulan yang lalu, tahun yang lalu, atau biasanya disebut tahun dasar, periode dasar. Nah, kita ingin membandingkan keadaan sekarang ini tahun 2001 dengan, jangan terlalu jauh, dia di sini sebutkan tahun dasar itu jangan terlalu jauh supaya lebih bermakna, ya kan? Kita mau membandingkan setahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Itu dia dasarnya kita memilih tahun dasar. Jadi penting supaya kita tahu. Jadi tahu posisi hari ini itu bagaimana. Nah, posisi dalam indeks ini itu biasanya ya, kalau tidak tinggi, rendah. Oh, ini lebih tinggi sekarang posisinya dari 5 tahun yang lalu, tahun dasar. Nah, oh sekarang lebih rendah dibandingkan 5 tahun yang lalu. Atau setahun yang lalu, itu tahun dasar. Jadi kita bisa menganalisis itu, menganalisisnya per periode tahun berjalan. Katakanlah 5 tahun yang lalu kita tetapkan 2015. Nah, kita bisa analisis 2016 dibandingkan dengan 2015. 2017 dibandingkan dengan 2015. 2019 dibandingkan dengan 2015. Nah, 2015 itu sebagai base year atau periode dasar atau tahun dasar. Bisa juga bulan. Kita lihat ada contoh. Nah, itu dia ya. Nah, harus diingat, berarti dia membandingkan dari satu waktu dengan waktu yang lain. Bagaimana perbandingannya jika bukan waktu gitu? Tadi itu kan waktu, berarti datanya time series. Nah, kita bisa juga membandingkan antara satu peristiwa, event, atau individu, atau kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, tentu kita harus punya role model, yaitu dasarnya itu apa yang mau kita bandingkan. Nah, kita pilih juga yang dalam tanda petik tahun dasarnya apa. Biasanya itu kan dipilih dengan kriteria tertentu, yang sudah mapan atau yang sudah apalah itu kan. Nah, jadi ada kriterianya. Jadi kita bisa membandingkan petani di daerah A dengan petani di daerah B dengan daerah C dengan daerah B. Jadi satu waktu saja. Jadi juga bisa kita terapkan indeks seperti itu. Nah, itu jika datanya berupa cross section. Time series satu, yang kedua cross section, yang ketiga data panel. Data panel itu gabungan dari data cross section tadi dengan data time series. Time series itu seri waktunya banyak, bisa 5 tahun, 10 tahun, ada beberapa, atau
36 bulan, 12 bulan, 24 bulan, gitu kan? Biar per bulan bisa, per kuartal bisa, per semester bisa. Tinggal dipilih semester yang menjadi dasarnya itu apa nanti yang akan kita bandingkan. Jadi kalau data panel, dia terdiri dari beberapa kelompok-kelompok event, peristiwa, ataupun juga individu, tetapi di dalamnya juga ada periode waktunya. Misalnya kita membandingkan pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu seri waktunya dengan kabupaten lainnya. Kita bandingkan dengan Kabupaten Aceh Jaya, kita bandingkan dengan kabupaten di selama 5 tahun. Dengan Kabupaten Abia, dengan Kabupaten Aceh Selatan, dengan Kabupaten Singkil, dengan Sumelu dalam 5 tahun. Nah, itu data panel. Jadi terdiri dari beberapa provinsi dalam 5 tahun. Jadi ada seri waktunya dan juga ada pengelompokannya. Nah, itu cara membedakan. Jadi ada 3 jenis data. Data time series, data cross section, dan data panel. Mungkin saya tuliskan dulu ya, biar tahu. Sebagai catatan bagi Anda, bagaimana jenis-jenis atau sifat dari data itu ya. Sama tadi, itu ada data time series, data cross section, dan 3 data panel. Dari ketiga jenis data ini kita bisa melakukan suatu indeks, menghitung Anda indeks ya. Jadi kembali ke angka indeks. Angka indeks ini pada dasarnya kita ingin melakukan suatu komparasi. Komparasi ya. Membanding-bandingkan dari satu waktu dengan beberapa waktu berikutnya. Jadi ini yang kunci yang harus Anda ingat sekali. Jadi Anda tidak hanya bisa menghitungnya, tetapi juga harus bisa menginterpretasinya, menerjemahkan angka itu apa maknanya. Kata kuncinya yang paling umum dipakai adalah kalau tidak naik dia turun. Nah kalau turun itu jelaskan argumennya apa dan bagaimana solusinya. Itu yang paling penting dalam mempelajari angka indeks di tingkat perguruan tinggi ini supaya kita tidak hanya bisa menghitungnya tetapi juga bisa menginterpretasi dan menganalisisnya. Sebelum saya lanjut, saya ingin ada yang ingin ditanyakan. Oke. Nah ini dia indeks. Yang pertama kita pelajari adalah indeks agregat sederhana, indeks sederhana. Yang kedua indeks agregat dan ketiga indeks tertimbang. Hari ini kita coba melakukan perhitungan dengan Excel. Terlebih dahulu Anda lihat ini formulanya. Nah, formulasi seperti ini. Ini untuk menghitung indeks harga sederhana. Ini indeks kuantitas agregat sederhana. Ini indeks harga agregat sederhana. Ini indeks nilai agregat. Singkatannya INA. Di mana agregatnya itu? Di tanda sigma ini. Sigma ini tidak lain adalah jumlah semuanya dan total inilah jumlah ini yang kita hitung indeksnya. Nah, itu dia. Terlebih dahulu Anda juga harus bisa ya menulis bagaimana menulis persamaan seperti ini, formulasi seperti ini. Sedikit saya kasih tips dulu cara menuliskan ini. Anda klik insert di sini, kemudian klik equation,
Nah, keluar ya. Saya contohkan satu saja ya. Nanti coba Anda praktek sendiri. Saya ulangi tadi, klik equation. Nah, tampil seperti ini. Nah, kita geserkan kemari. Nah, indeks harga sederhana. Ketik saja IHR. Masih dia di dalam apa itu ya? Dalam formulasi. Jadi jangan sampai keluar dari lingkup ini kursornya. Sama dengan, nah di sini diminta per ya. Maka Anda bisa pilihkan dulu yang ini. Dia banyak jenis rasio ini. Anda pilih yang ini saja. Ini sudah terbagi dua. Perhatikan di sini diminta sigma dan ada isinya ya. Ada nama variabelnya H dalam ini. Maka kita berikan tanda sigma dulu. Tanda sigma itu Anda bisa pilih. Nah, ada beberapa macam di sini. Dalam statistik Anda boleh pilih yang ini saja. Kita pilih yang ini saja ya. Kemudian klik di sini. Nah, kita perlu isi ini. Nah, perhatikan di sini. Di dalam variabel ini ada unsur waktu T-nya kan, ada subscript. Jadi hurufnya itu persis di kaki huruf variabel ini. Jadi dia kecil di bawah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pastikan dia kursornya ini hitam. Anda pilih ini. Tanda eksponen ini. Nah, ini ada berapa bentuk? Ada yang pangkat di atas, ini subscript, atau pangkat keduanya. Nah, kita yang butuhkan adalah ini. Nah, sudah jadi. Kita ketikkan H, kemudian kita geser ke subscript tadi, kita ketik T. Nah, T ini maknanya tahun berjalan atau tahun sekarang yang sedang kita lakukan hitungan indeks. Kemudian kita beralih ke bawah, kita klik saja di kotak kecil di bawah ini. Nah, ini juga butuh subscript H0 di sini ya. Kita pilihkan seperti tadi. Ketik H dan 0. Itu geserkan. Nah, ini perlu tanda kali, dia persis di tanda per ini. Jadi tidak boleh di atas ini, tidak boleh di bawah. Maka Anda geser kemari dia. Geserkan panah ke kanan. Tekan itu. Tekan sekali lagi. Nah, pilih tanda kali di ini. Bukan X ya. Ini tersedia simbol matematik itu. Ada tersedia perkalian, tambah, sama dengan, dan lain sebagainya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Nah, kita pilih kali ya. Tentu kali 100. Selesai. Kalau sudah selesai, klik di luar ini. Maka tidak aktif lagi. Sudah jadi dia. Anda bisa copy ini. Klik di garis ini. Anda bisa pindahkan dia ke manapun. Tanda ini ya. Caranya di copy. C, Ctrl C. Tuliskan. Nah, bisa seperti itu untuk memperbanyak. Nah, ini dia tips bagaimana membuat formulasi ini. Nah, ini penting untuk Anda melaporkan nanti, bikin laporan angka indeks itu bagaimana. Sudah bisa membuatnya ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung ini. Yang pertama kita ingin menghitung indeks agregatnya ya. Saya tunjukkan slide satu lagi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Baik, jika tidak ada, coba kita hitung yang ini. Nah, ini nanti Anda kerjakan, saya sudah tampilkan saya sudah kirim di Google Classroom, coba Anda kerjakan, ada nomor 1, ada nomor 2 di sini, dan ada nomor 3. Nah, kerjakan semuanya. Nah, untuk mengerjakan ini, tentu Anda perlu keterampilan ya. Nah, yang pertama ini ada kelompok, ini saya kutip datanya dari harga pangan ya. Anda bisa akses. Nah, ini sudah saya rapikan. Saya rapikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita hari ini. Ini untuk semua provinsi dari tanggal 27 sampai tanggal 4 Juni. Indeks. Ada kelompok bahan makanan. Ini 10 bahan makanan pokok. Dia ada 1, 2, sampai 10. Yang terdiri dari beras, daging, sampai gula pasir. Nah, kita bisa membuat indeks, ini kebetulan datanya harian ya, dari tanggal 27, 28, sampai tanggal 4 Juni.
Jadi dalam 5 hari ini kita bisa buat indeksnya. Nah, sengaja saya berikan data harian, jadi tidak mesti tahunan, bisa juga harian, bisa bulanan, mingguan juga bisa, atau triwulan. Triwulan itu sering disebut juga kuartal, atau juga semester, dan akhirnya tahun ya. Nah, diminta ini membuat, hitunglah indeks agregat sederhana, buatlah grafik garis yang menggambarkan perkembangan harga indeks. Nah, ini gampang, indeks harga agregat sederhana. Nah, ini dia IHA ya, berarti IHA, indeks harga agregat. Kemudian juga hitung indeks harga sederhana di samping ini. Ini Anda kerjakan juga nanti ya. Nah, sebelum kemari kita perbaiki dulu bentuk tabelnya ya. Mungkin saya coba perlihatkan yang lain ya. Oke, saya ganti share-nya. Ini sudah menjadi tugas Anda. Saya coba presentasi. Yang ini saja. Kita lihat. Oh, jangan ini. Kita kembali yang tadi saja. Kita hitung yang PR. Jadi Anda bisa mengerjakan latihan hari ini dan PR. Yang pertama kita mau menghitung indeks sederhana. Nah, kita perbaiki dulu tabelnya. Kita perbaiki seperti ini ya. Nah, ini kita isi dia indeks ini di atas. Oke, ini kita isi tahunnya seperti ini. Di kontrol saja. Copy, masukkan seperti ini. Nah, ini yang akan kita hitung. Kita paskan ya, terlalu besar ya. Nah, kan ini yang ditanya ya. Maaf Pak, share screen-nya udah mati. Oh, udah mati ya? Sebentar ya. Oke. Nah, ini ya. Saya ulangi dulu. Oke. Saya ambil file tadi saja. File yang tadi, PR ya. Nah, sebelum kita mulai menghitung, ini ada ditanya dua nih ya, indeks agregat sederhana dan indeks sederhana. Nah, indeks sederhana itu kan kita menghitung satu-satu komoditi. Kalau agregat itu semua komoditi kita itu. Gabungan ke-10-nya ini. Oke, mungkin saya mulai dari sini aja. Indeks agregat sederhana. Maka untuk menghitung indeks agregat sederhana kita jumlahkan dulu. Sederhana, kita klik saja ini. Oke, kita langsung terblok dia. Jumlah. Nah, ini jumlahnya. Bisa juga cara kedua Anda ketik sama dengan, kemudian Anda sort dari sini sampai ke bawah. Tidak mau nih ya. Oke, saya ulangi. Sama dengan. Oke. Coba begini ya. Oh, ini mau dia. Sigma aja. Sigma ini langsung dia terblok. Anda perhatikan dulu apakah sudah pasti dia jumlah semua ini kan. Dia akan konfirmasi dulu. Kalau sudah terblok semua ini, baru kita klikkan. Kadang-kadang dia hanya terblok sampai sini. Jadi tidak semua dijumlahkan ya, nanti keliru menghitungnya. Oke, nah, coba kita sum lagi. Ini bisa mau cepat tarik saja seperti ini. Gampang kan? Nah, kemudian kita hitung indeks harga agregatnya. Kita ketik sama dengan indeks, formulasinya apa? Indeks agregat sederhana. Sigma. Ada yang ingat? Ada yang ingat indeks formulasinya apa? Ayo. Cepat sekali lupa. Tadi sudah ditunjukkan.
berapa? Sebentar ya, coba saya indeks mana tadi? Formulasi apa? Formulasinya itu ini dia kan? Ini dia. Harga tahun berjalan dibagi dengan harga periode dasar kali 100. Jumlah harga tahun berjalan itu ini. Oke, dibagi tahun dasarnya. Kita melihat agregat SEM berarti jumlahnya ya, berarti yang jumlahnya saja kita. Jumlah dari 10 komoditi ini. Kita sama dengan HT-nya itu adalah yang ini kan. Periode dasarnya coba kita lihat, periode dasarnya itu kita tetapkan 11 ya. Periode dasarnya itu yang ini. Yang kolom pertama. Oke, berarti kita hitung yang ini saja. Sama dengan tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar dikali 100. Saja ini di angkanya. Kita bisa tarik di sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jumlah harga tahun 2000 tanggal 3 dibagi dengan harga dasarnya tanggal 20. Di slash gini. Klik saja di sini, kemudian dikali 100. Ya. Kemudian coba kita di sini di periode dasarnya itu dengan harga tahun dasar ini dibagi dengan dia sendiri juga dikali 100. 100 dapatnya kan? Nah, kita bisa tarik aja gini, dapat. Caranya kita harus buat periode dasarnya harus kita kunci dulu. Pakai dolar dia. Di C21 ini kita kunci supaya dia tidak berjalan lagi. Tetap dia membaca sel yang ini ya. Oke, kita enter aja. Kita tarik. Nah, seperti itu. Sama kan? Tidak bergerak dia. Nah, kita mau tarik sampai selesai juga bisa. Kita hitung ulang sini juga. Berubah di angkanya sama tadi ya. Nah, ini kita ubah menjadi 2 digit saja. Kita blok dulu. Kita klik kanan. Kita format sel, pilih number ini, nah ya, pilih di bawahnya number, kita ambil 2 digit saja. Udah lebih sederhana indeksnya, jadi seperti ini ya. Hasil perhitungan kita, saya tandain dengan. Kemudian kita hitung per komoditi, yaitu indeks harga relatif sederhana. Jadi kalau harga relatif ini yang kuliah kita pertama akan lebih sederhana, tapi dia per satu komoditi. Sedangkan agregat semua komoditi itu. Oke, nah kita perbaiki dulu tabelnya. Kita cut, kita pindahkan ke atas dia, karena kita butuh mengisi tahun di sini. Dan mengisi hari ya, dari tanggal 27 sampai kita paste saja di sini, perlebar saja. Lebar, bisa otomatis, bisa secara manual. Ini saya senang begini ya. Oke, nah ini harus kita isi semua. Yang pertama kita hitung periode dasarnya ini ya. Saya beri tanda periode dasarnya ini hijau. Ini periode dasar. Nah kita hitung dia. Kita mau hitung indeks sederhana, formulasinya apa? Dia tidak pakai sigma kan? Tahun sekarang atau tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar atau hari periode dasarnya. Nah, periode dasarnya adalah tanggal 27. Kita mau membandingkan beberapa hari, 5 hari ke depan ini dengan
hari pertama yaitu hari tanggal 27. Bagaimana perkembangan harga sembako dari beras, daging ayam, telur, bawang sampai dengan gula pasir. Nah, kita ketik sama dengan seperti biasa. Kita cari yang tanggal 27, berarti tanggal 27 karena dia periode dasar, kita bagi juga dengan tanggal 27. Oke, kita kali dengan 100. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kemudian yang kedua sama dengan harga di hari kedua, tanggal 28 dibagi dengan kemarin, tanggal 27, dikali dengan 100. Naik atau turun dia? Ternyata tetap nggak naik dia kan? Nah, untuk periode dasar ini kita bisa kunci seperti tadi. Nah, Anda perhatikan di atas ini, kita kunci C11 ini supaya tetap dengan dolar. Di belakangnya juga dolar, jadi tidak bergeser, dia menjadi periode dasar. Oke, kita enter. Kita bisa geser dia ke samping. Kita tarik saja. Maka dihitung semua ya. Kemudian dengan cara kedua kita bisa hitung juga sama dengan periode dasar bagi dengan periode dasar. Kita beri tanda dolar di sini. Cepat saja. Oh, kali 100-nya lupa ya. Oke, 100. Oke. Kita tarik saja ke samping. Jadi hitung sendiri. Oke. Oke, Anda perhatikan. Nah, kita kunci dengan dolar. Oh, lupa kali 100. Seperti ini ya. Nah, bisa deh seperti ini, bisa tarik. Saya kira bisa ya. Tidak bisa ya. Oke. Kita coba berikutnya sama dengan, kita klikkan sama dengan kali ini kali 100. Terus kita buat semuanya nih sekarang. Terus kita buat dolarnya, jangan lupa supaya dia bisa dibaca sebagai periode dasar. Oke. Kali 100-nya selalu pas ya. Anda harus mahir nih ya. Mahir, lebih cepat dari saya mengerjakannya. Sama dengan, jangan lupa dibagi dengan ya juga, jangan lupa beri tanda. Yes, kali 100. Beri tanda dolar ya, supaya dibaca tahun dasar. Satu lagi ya. Perhatikan baik-baik ya, jangan tahu. Nah, ke samping ini dia hitung otomatis terus, tarik saja. Dan ini juga demikian. Ini. Oops.
jumlah. Oke. Nah, coba saya hitung yang sama dengan ini. Ini bagi dengan ini kali 100. Kita kunci dia periode dasar ini dengan dolar. Saya mau tunjukkan sesuatu. Oke, kita blok semua, kita perbaiki digitnya. Kita buat dia menjadi 2 digit saja ya. 2 digit, insert number, kita pilih number, dia 2 desimal saja. Desimal, bukan digit saja. Oke, sudah terlihat seperti ini. Perhatikan, kita sudah punya indeks agregat. Nah, perhatikan ini. Indeks pada penjumlahan kita peroleh indeks agregat itu sama ini kan? Kalau dijumlahkan sama ini. Nah, kita hitungnya ke samping. Kan sama ya. Ini dia indeks sederhananya. Sekarang apalagi diminta? Diminta untuk gambarkan grafik. Ya, jadi kita bisa gambarkan grafik ini. Yang pertama kita gambarkan grafik ini, kita rapikan dulu. Kita merge cell di tengah, atau kita ubah dia indeks harga relatif sederhana. Singkat I. Ya. Sudah jadi ini ya. Coba kita buat grafiknya ya. Nah, grafik selama 5-6 hari ini bagaimana perkembangannya. Kita buat grafik yang IH dulu. Kita blok. Kemudian kita lihat insert, kita pilih grafik garis ya. Karena dia tren waktu ini. Seperti ini gambarnya. Jadi kita edit. Sampai 6 series terbaca ya, tidak terbaca 10. Ya. Kita edit. Kita edit dulu harinya. Kita mau isi yang ini menjadi hari axis level range. Jadi kita isi dengan hari ini. Nah, perhatikan kita akan mengubah sumbu yang ini ya. Oke, sudah berubah dia. Oke, kemudian kita ubah seriesnya. Contohnya ini. Yang seri 1 itu adalah beras ya. Kita namakan dia menjadi beras. Edit. Kita klik di sini. Kita klik ke beras. Berubah menjadi beras ya. Saya coba satu lagi. Yang series kedua, yang ini. Edit. Daging ayam ya. Oke, berubah menjadi daging ayam. Jadi, nah Anda perhatikan di sini perkembangan tabelnya ya. Oke saja nih. Bisa digeser-geser. Nah, kan dengan mudah kita bisa membaca pada hari yang relatif stabil itu apa ya? Kalau di tabel di sini dilihat minyak goreng ya stabil deh. Ini ada turun sedikit. Ya. Jadi membaca indeks itu naik turun ya. Nah, analisa satu-satu mana yang penurunannya tajam. Nah, ini pada hari tanggal 4 ini turun ya. Sampai 93%. Ini untuk komoditi cabai rawit. Yang bagus itu yang di hari tanggal 4 itu telur ayam ya. Nah, mengalami peningkatan ya. Nah, yang lain relatif stabil. Nah, itu cara membuat grafik. Nah, sekarang satu lagi saya buat grafik IH atau indeks agregat harga, indeks harga agregat sederhana. Nah, kita ambil angka ini aja boleh, kita blok ini. Kita klik insert, kita pilih grafiknya ini. Sudah jadi. Kita mau perbaiki 1, 2, 3 ini menjadi hari ya. Perbaiki di sini.
select datanya. Oke, kita pilih 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi. Oke, kita klik itu. Kita pilih ini harinya kan, sampai tanggal 27. Oke. Sudah berubah dia. Berubah ya. Kita oke kan? Berubah dia. Nah, kita ingin namakan ini hari, kita buat sumbu dia, sumbu datarnya kita beri nama hari di sini ya. Di sumbu tegaknya itu persentase ya. Hari. Saya ulangi ya. Ini sumbu tegaknya belum. Sumbu aksi style. Hari tadi. Kemudian sumbu tegaknya. Persen ya. Ini angka indeksnya. Oke, sudah jadi, mau diubah boleh. Contohnya perkembangan harga sembako selama periode akhir Juni kan, Mei dan Juni, sama periode akhir Mei kan dan awal Juni gitu ya. Awal Juni tahun berapa? 2021. Nah, ini datanya data real nih, bukan data yang saya peroleh dari lembaga resmi keuangan ya. Kita lebarkan. Seperti ini ya. Kita mau mengganti modelnya boleh, tersedia banyak di atas nih, klik saja nih. Ganti yang ini bisa. Bisa ganti yang ini. Nggak bisa, muncul angkanya. Kita mau ubah warna, klik sebelah ini. Bisa diubah-ubah warnanya. Oke. Ya. Menarik ini. Nah, ini bisa Anda pindahkan ke Word. Ctrl C saja, copy, pindahkan di Microsoft Word. Kemudian di Microsoft Word Anda bisa bikin analisa. Tulisnya di situ. Nah, udah satunya. Ada pertanyaan? Silakan, Ainun. Oke. Nah, ini coba Anda hitung sekarang. Coba dihitung, nanti dalam sesi berikutnya kita hitunglah indeks relatif sederhana, berarti IN di sini. Dan IH, indeks agregatnya. Nanti buat grafiknya. Sebelum saya lanjut ya. Silakan. Nah, hitung, saya kasih waktu 10 berapa menit? Berapa menit saya kasih waktu? Pak, kalau yang nggak ada laptop, Pak. Kongsi-kongsi aja, bisa diskusi di sini di grup. Ya. Bisa didiskusikan di Zoom ini. Di Zoom tetap jalan, tidak dimatikan. Ya. Silakan saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Nah, boleh. Ini Zoom hidup terus ya.